lanjut. Kita lanjutkan lagi polemik pada malam hari ini. Siapa Sandra KPK? Saya ke Pak Ahyar dulu. Pak Ahyar, Anda berpengalaman sebagai pansel di Jilid 3 kemarin. Kalau dilihat dari alasan DPR tadi, yang paling bisa dilakukan apa? Apa mengulang atau kemudian ini disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saja? Kalau kita berpegang teguh kepada undang-undang, itu pasal 30 ayat 10, DPR wajib memilih 5 calon yang diusulkan oleh Presiden. Wajib. Wajib. Jadi nggak ada lagi kata pilihan dari yang lain, dari ada nama yang diusulkan. Tapi kalau mengenai masalah hasil dari pansel, menurut saya memang seharusnya begitulah kawan-kawan di DPR selalu mengkritisi. Ya. Ketika pergantian Pak Antasari dengan Pak Busrah waktu itu ada 2 calon, itu juga teman-teman di DPR mengkritisi. Ini nggak harus diganti, nanti saja 2. Tapi akhirnya juga dipilih. Kemudian pengalaman saya kedua mengajukan 8 dari 4 yang diinikan. Juga dipersoalkan. Ketika itu kami meranking. Ya. Kita buat ranking yang sebelumnya belum ada. Muncullah ketika jilid 3 yang 3B itu tadi. Oh kalau begitu coba kita ranking. Ini sebagai pertanggungjawaban kita, transparansi kita ke publik. Itu diproses oleh panitia yang masing-masing memberi nilai kepada setiap orang, dapatlah ranking. Ini juga dikritisi oleh teman-teman DPR. Oh ini apa urusan pansel? Nggak ada kewenangannya untuk melampaui. Kita katakan ketika itu, DPR tidak berkewajiban memilih sesuai dengan ranking. Itu adalah pansel. Silakan DPR memilih siapa sesuai dengan hasil seleksi juga. Untuk kali ini yang diprotes oleh DPR soal pembidangan, kalau itu dihapus bisa. Tapi kalau soal masa tugas, apakah itu kemudian tidak mengulang lagi proses? Masa tugas maksudnya? Masa tugas yang 15 tahun, karena katanya ada yang tidak sampai 15 tahun, artinya kan ada yang tidak memenuhi syarat. Berarti kan harus diulang prosesnya. Ini tinggal persoalan menghitung 15 itu di mana. Yang kalau kita lihat, ini perlu pansel yang tentu melihat. Ya. Ada bagaimana dia menatakan ini udah memenuhi untuk, saya nggak bisa jawab, menentukan orang-orang yang 8 itu udah memenuhi 15 tahun. Saya tidak tahu persis. Itu memang kita dulu strict bahwa ada 50 tahun, itu adalah dari awal, baru tahap administrasi sebetulnya. Itu diperdebatkan dahulu. Ya. Itu tidak ada. Jadi tapi saya yakin juga kalau mengenai masalah katakan pembidangan ini serupa tapi tidak sama ketika dengan ranking dahulu. Ya. DPR Pak Masinton tentu tidak wajib mempembidang, bisa saja memilih di antara 5 di antara yang macam-macam tersebar. Jangan itu. Jangan merasa di fait accompli dengan itu. Itu tidak begitu. Dahulu juga seperti itu pemikiran kita. Ya. Tapi saya yakin pada saatnya nanti DPR pengalaman 2 kali lama juga di saat di ujung begitulah. Karena memang begitulah karena banyak tugas di DPR menurut saya. Pada saatnya beliau-beliau di sana, wakil kita di situ akan memilih. Jadi jangan khawatir dengan deadline. Kalau saya tidak, pasti DPR deadline itu akan terpenuhi. Kita lihat aja nanti. Biasanya di akhir-akhir itu yang membuat DPR adrenalinnya makin terpacu di situ. Kalau nggak ada tantangan kurang. Iya, ya Bung Masinton yakin bahwa deadline akan terpenuhi? Ya tadi udah ada di sini. Udah ada. Nama-namanya udah ada. Nama-nama yang ditolak atau nama yang akan dipilih? Ya udah ada di sini. Butuh 5 kan. Udah ada 5. Jadi kalau dikatakan Pama tadi yang saya katakan di awal menyandera lah apalah. Lawang ini 90 hari. 90 hari. Gitu loh. Batas akhirnya pertengahan bulan Desember. Masih jadi, lama. Tenang baik. Kalau kata Wong Palembang. Nah, ini gini. Yang 15 tahun di bidangnya umpama bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan, ada beberapa calon yang belum memenuhi kriteria itu. Nah, itulah yang kami tanyakan seperti Pak Ahyar bilang tadi, memang harus ditanyakan ke tim pansel karena tim pansel yang jadi itulah yang kami tanyakan. Kalau dijelaskan dengan data-data nanti selesai. Ya itu baru hari keempat diserahkan semua tuh hasil ini ya. Kalau dia di hari pertama kan bisa cepat. Jadi jangan kan gini nih. Sekarang nih publik nih apa-apa itu terlalu a priori terhadap DPR itu. Iya. Nah gitu, dan kita pun
memahamin itu, tapi ya tenang saja, indah pada waktunya. Iya, sedap. Nah, jadi ada di sini ada sarjana fisika ya. Terus ada di sini sarjana teknologi gas dan petrokimia. Mana lagi nih? Ada teknik sipil, ada elektro. Kan hukum, keuangan, ekonomi, perbankan. Iya. Itu yang saklek dalam undang-undang itu. Ini teknologi gas. Itu kan Apalagi nih? sekolahnya, pekerjaannya Ya latar belakangnya. Nah terus kemudian pekerjaannya Apa pekerjaannya? tidak ada yang nggak ada bersinggungan kaitan dengan yang juga, disebutkan tadi. nggak memenuhi 15 tahun. Nah itulah yang kami tanyakan, ya. Nah jadi kenapa kami tanyakan ke pansel begitu? Karena apa? Ekspektasi publik ini sangat besar terhadap pemberantasan korupsi ini. Maka harus disajikanlah. Gitu sebenarnya. Jangan ada conflict of interest. Ya, ini kan teman-teman ini juga, teman-temannya Alpon juga, penyelenggara-penyelenggara yang di 10 Panggil kota Pak itu. Sunton. Ya kan, teman Bung Alpon juga penyelenggaranya yang di 10 kota itu. Yang itu katanya so pansel gitu loh. Ya. Dan itu transparansi internasional Indonesia penyelenggaranya teman-teman LSM lah. Ya, yang penyelenggaranya. Dan saya pikir juga itu teman Bung Masinton juga. Iya, teman-teman tadinya kita gitu. juga. Dan Jadi kemudian begini. begini juga yang harus dipahami juga di dalam pasal 30 pasal 29 itu sebenarnya kan atau di sini ya atau sarjana lainnya memiliki keahlian yang pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum. Kurangnya. Bidangnya gitu kan. Dalam artian ini kan aktivitas KPK kan bidang hukum juga. Jadi kalau misalnya dia itu memang sudah mempunyai pengalaman di situ, kenapa enggak sebenarnya? Terkadang orang yang di luar dalam konteks itu lebih banyak memahami juga. Sama perdebatannya tentang begini, apakah paralegal itu harus dari sarjana hukum atau orang lulusan fakultas hukum? Tidak. Terkadang orang yang memahami di komunitasnya, dia lebih tahu tentang komunitasnya dan apa permasalahannya. Begitu juga dengan di KPK itu. Misal contohnya gitu kan, si A, dia itu seorang lulusan teknik elektro gitu ya. Tapi dia itu sudah ada di lembaga itu dari awal sampai akhir. Itu 15 tahun. Kenapa enggak? Dan dia sudah mengerti bagaimana itu postur kemudian sampai otot-otot di lembaga itu sudah paham gitu kan. Walaupun lembaganya tidak disebutkan tadi hukum itu. Lah, KPK ini kan menjalankan aktivitas hukum kan. Dia sebagai aparat penegak hukum di situ gitu kan. Artinya kan menjalankan aktivitas hukum di sana. Nah, kenapa dipersoalkan? Masa Kan cleaning begitu, service kan? KPK juga nanti menjalankan aktivitas hukum. Jadi begini, kalau semisalnya itu perdebatannya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa orang itu mengerti tentang, kalau misalnya Cepopo mengatakan orang yang mengerti kan begitu. Nah kalau misalnya orang tahu tetapi tidak mengerti, ini kan sulit juga nantinya gitu kan. Jadi yang akan ada itu tarik-menarik pemahaman dan opini jadinya gitu kan. Nah akan lebih baik ketika dia sudah tahu, ini loh titik permasalahan dan di situ akan ditekan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena kalau misalnya kita lihat pada saat ini ya, kita melihat dari dari awal sampai akhir pasti aja permasalahan, pasti aja ada tersandra di KPK ini sendiri gitu kan. Sementara ini yang merekomendasikan TAP MPR loh, 2 TAP MPR gitu. Nah ini harus dijalankan ke depan. Gitu. Prof, tersandera bener tuh omongan tuh. Ya, saya melihat begitu. Gini Prof, kalau DPR semisal itu contoh begini tersandera Prof, oleh undang-undang. kalau misalnya yang pada, nah itu jadi pertanyaannya Tersandera di sini. Nah jadi Ini, lihat. goalsnya kelihatan Ijazah, jadinya gitu kan sarjana untuk hukum, memperbaiki dari undang-undang Terus ada yang sendiri. lain ya, pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun, sekurang-kurangnya 15 tahun. Ya. Pegawai KPK tidak semua penyidik, tidak semua penuntut. Ada administrasi, ada yang tadi cleaning service, ada humas. Bisa disebut pengalaman 15 tahun di bidang Itu hukum. ketentuan undang-undang, Prof. Undang-undang. Ya, memang dalam undang-undang disebut masa seperti itu. Kalau gitu semua bisa nanti daftar. Walaupun dia, karena saya diam di KPK, diam di kepolisian, tugasnya cuma administrasi, juru ketik. Itu nggak boleh. Bagaimana bisa masuk sebagai pimpinan? Pimpinan, bukan pegawai loh, pimpinan. Apalagi sekarang pertanyaan, siapa yang bisa membuat dakwaan? Saya aja nggak bisa, Arman aja nggak bisa. Guru besar nggak bisa. Dakwaan, pembelaan, dakwaan. Oh, bisa sekarang. Setelah jaksa agung kan?
Iya kan? Nah jadi nggak sembarangan pimpinan. Jadi yang kita debatkan tuh sebetulnya menurut saya, yang kita pikir ya, ini KPK itu pasti cermin, ya, cermin keluar dan ke dalam. Keluar dia sudah dianggap baik, Oke. sukses. Tapi kalau kita salah pemimpin ini nanti celakanya lagi di dalam di eksepsi, katakanlah di luar dipertanyakan. Masalahnya berat. Karena KPK itu lead dalam korupsi, pemberantasan. Lead apa? Dia harus koordinasi dengan kejaksaan, dia harus koordinasi dengan kepolisian. Ini sulit loh. Jadi kita mencari orang yang memang Superman. Oke. Lembaganya superbody, nggak bisa Pak Arman dulu sembarangan. sebentar. Ya, Ada perspektif lain. nggak bisa. Ini kan semua pada bawa buku ya. Ya. Saya sengaja tidak bawa buku. Saya tahu ini bukan masalah pasal, bukan masalah undang-undang. Jadi Emang hubungannya sudah tidak bagus. Ini semua kita ini menutup-nutupi. Kita berdebat pasal ini itu. Tapi ada something behind. Something-nya apa? Kalau ahli, Ya something-nya itu. kalau ya, ahli harus pakai yang beliau tahu, saya tahu, profesor tahu, kita semua tahu. Ada something. sama-sama tahu tapi nggak mau menunjukkan tahu gitu. Ya kita tahu curiga lah. dia. Bukan curiga. curiga. Ini kita berpuluh-puluh tahun hidup Ilmu dengan hukum. ini lembaga politik. Nggak bisa. Ya. Ya Ini ilmu begitu. hukum. Kalau udah begitu nggak selesai kan, nggak usah ada diskusi kan. Ya itulah Ya, kita itu. diskusikan, akhirnya kita temukan bahwa itulah Kalau itu sumbernya. dari awal, kita nggak usah diskusi. Tapi kalau dalam diskusi ini sebenarnya sama-sama megang buku tadi itu nggak bisa ketemu. Lantas harus apa? Ya bagaimana kita ini bawa pasal, Profesor Romli bawa pasal, DPR bawa pasal, nanti saya keluarkan pasal juga, Iya. sama aja. Bawa pasal. Tapi Arman. hubungannya memang sudah tidak Pasal harmonis curiga nih. dari zaman. Bawa pasal Pak Ansel curiga. mengajukan untuk dipilih, DPR harus memilih, tapi kemudian ada perdebatan pasal-pasal. Sementara Mas Hinton tadi bilang pasti Ya, indah pada waktunya. Saya tidak percaya terus terang saja bahwa masalahnya adalah pasal-pasal. Ini masalahnya politik. Saya sepakat. Ya. Akhir dulu. Kalau Namanya DPR saya politik, Bapak. juga DPR itu sependapat politik. dengan Bang Arman, Ya. yang sebenarnya di balik pasal itu apa? Itu sebetulnya akarnya yang tidak muncul ke permukaan yang kita tidak tahu. Mungkin perlu kita tanya kepada rumput-rumput yang bergoyang. Kalau di sini pasal-pasal nggak mungkin. Rumputnya nggak goyang-goyang. Iya, iya. Bu, maksudnya rumputnya bukan DPR kan? Tidak. Bukan. Itu semua rumput lah. Nah, mengenai masalah pasal, itu kan ada Prof. Romli yang lebih tahu, Bu, dosen saya. To juristen mendingan. Dua orang sarjana hukum berkumpul akan ada tiga pendapat. Jadi wajar saja ada perbedaan pendapat. Nanti tentu yang berwenang di sini adalah DPR. Dia menurut undang-undang dia harus memutuskan itu. Itu yang kita tunggu. Jadi perdebatan di sini tetap Prof ada manfaat diskusi kita walaupun ada Bang Arman mengatakan tadi sehingga agak mengungkap segitu sedikit tergelitik juga kawan-kawan DPR ya sudahlah. Iya, Ini ada juga manfaatnya saya kira. Tapi saya senang kata Mas Hinton tadi, tenang aja, indah pada waktunya. Kita tunggu nanti Itu ya. hampir selalu begitu. Saya sudah 2 kali pengalaman sebagai pansel. Wah ini bagaimana nih ya? Tapi hasil nggak indah. Nggak indah juga ya. Tapi ada hasil. Sip. Iya, ada hasil. Bagian cepopong aja nggak bicara. Jujur aja, Tif. Dengan segala kekurangannya, pansel yang jumlahnya 9 orang kalau tidak salah, Ya. Cepopong bangga. Karena perempuan? Karena cewek semua, Oh, ya kan? gitu. Nah, tapi ternyata kekurangannya itu hanya satu. Tidak ada laki-lakinya. Sok.